Dan ini adalah monumen pahlawan revolusi. Di atasnya terdiri dari 7 patung jenderal korban gerakan G30S PKI. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Baik everyone, ini rumah penyiksaan, tempat diculiknya para jenderal pahlawan revolusi. Di sini yang pakai sarung Maijen Suprapto, sebelahnya Brigjen Sutoyo, sebelah kanannya lagi nggak kelihatan, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Nah, ini yang lagi disiksa ini Maijen Suswono Parman. Sebelahnya ada orang PKI ya, mungkin dari BTI atau SOPSI. Ini ada pasukan bersenjata yang diduga pasukan Pasopati pimpinan Letkol Untung, yang terdiri dari Resimen Cakrabirawa dan para relawan dalam rangka Dwipora. Ini ada perempuan lagi satu nih, ini dari Gerwani ya, dari Gerwani, rambutnya panjang. Ini rumah yang dulu digunakan untuk menyiksa 7 jenderal pahlawan revolusi, ya kan, mukanya sengah-sengah. Guys, di sini lumayan rada horor ya. Orang yang kesini biasanya agak-agak merinding isunya, tapi ya di bawah santai aja. Apalagi yang ini nih, yang rambut panjang, ini dari Gerwan. Inilah sumur maut, tempat dibuangnya para jenderal pahlawan revolusi. Ini adalah sumur asli, sumur tua. Situ terlihat ya cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di sumur ini. Jadi 7 jenderal pahlawan revolusi tadi, mulai dari Jenderal Ahmad Yani sampai Lettu Pierre Andreas Tendean dibuang sini. Ini sumur tuanya. Dalamnya berapa ya? Mungkin 10 meteran ya, nggak bisa lihat ke dalamnya. Yuk. Di lokasi ini ada 3 rumah ya yang digunakan oleh pasukan Gestapo atau yang kita kenal dengan Gerakan September 30. Ini rumah yang digunakan sebagai tempat penculikan, tempat penyiksaan. Kemudian ini adalah rumah yang digunakan untuk markas komando. Di sini masih terdapat barang-barang peninggalan lama ya, kurang lebih tahun 65. Auzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Suasananya agak horor sedikit. Dan ini juga ada ranjang yang sisa peninggalan lama, dan disinilah nih tempat markas komando dari Gerakan September 30. Kalau di film G30S ini
Di sini tempat berkumpulnya Letkol Untung, Syam Kamaruzaman, Brigjen Suparjo, dan Kolonel Alatif. Ini dari tampak depan pos komando. Nah, guys, kita masuk lagi. Ini monumennya. Sini terlihat koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30S. This collection are the historical proof of the incident before and after September movement. Jadi ada meja, kursi, tempat tidur, mesin jahit, buffet, balai, kemudian ada replika. Kalau replika ini yang palsunya berarti lampu Petromax, tempayan, lampu tempel, sama balai yang di kamar belakang. Jadi selain lampu Petromax, tempayan, lampu Petromax ini, tempayan sama balai yang di belakang ini, sisanya barang-barang asli pada waktu kejadian G30S. Nah, kalau rumah ini buat dapur umum. Jadi tempat ini kan dulu markasnya pelatihan sukarelawan sukarelawati yang mau dikirim ke Malaysia. Kan dulu kan tahun 65 kita konfrontasi sama Malaysia dalam rangka di Kora. Nah, ini rumah ini dapur umumnya. Kalau itu kan markas komando. Ya, tadi tidak jauh ya. Ya, rumah penyiksaan itu sama sumurnya kan nggak jauh. Dulu tempat ini hutan karet. Berarti dulu mah cuma ada beberapa rumah doang ya di sini. Ya, dulu mungkin karena ini kan dulu hutan karet, tempat latihan gitu. Kalau ngelihat di filmnya itu kan di awal mereka latihan dulu. Ya, ini rumah-rumahnya. Ini masih mungkin udah ada perbaikan tapi modelnya masih sama kayak dulu. Kalau ini barang-barangnya kayak masih. Mau lihat ke dalam? Dapur ini mah. Sumpah ya. Kamar horor ya? Ya gitu. Namanya rumah dengan nilai sejarah gitu ya. Apa-apa lah iseng-iseng gitu. Ini barang-barang asli. Barang-barangnya kuno banget ya. Ya tahun 65 kan kayak gini. Itu kayak gini. Ini sisa genteng aslinya. Masih ada. Bisa genteng asli dari apa? Itu mau lihat mobil punya, dan inilah mobil merek Dodge. Jadi mobil truk ini dulu digunakan oleh pasukan PKI. yang menamakan diri mereka G30S PKI, yang digunakan untuk menculik beberapa jenderal yang diduga terlibat dalam Dewan Jenderal. Mobil ini adalah mobil milik perusahaan negara Artayasa, jadi milik perusahaan yang memproduksi rupiah pada waktu itu. Kalau sekarang namanya Perum Peruri, dulu namanya PN Artayasa. Everyone, sekarang kita akan melihat mobil dinasnya Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 65 yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Ahmad Yani. Di sini tertulis ya AD1. Di sini tertulis mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Ini kendaraan yang digunakan sehari-hari oleh Jenderal Ahmad Yani untuk bertugas. Dulu namanya Menpangad, Menteri Panglima Angkatan Darat. Sekarang
diganti menjadi KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat. Ini mobil tua nih, tapi antik. Ya, ini mobil merek apa ini? Oldsmobile. Di sini tertulis AD1. Ya. Mobil satu lagi, ini mobil Toyota Land Cruiser. Ini sinilah kendaraan dinas yang digunakan oleh Pangkostrat pada saat itu, yang dijabat oleh Pak Jenderal Soeharto waktu itu. Nah, terlihat ya, pintu-pintunya ini kayaknya sudah banyak perbaikan ya. Kita lihat agak ke dalam, klasik. Kalau di film G30S terlihat Pak Harto memakai kendaraan ini. Ini adalah mobil dinas milik Pangkostrat pada waktu itu. Ya. Dan ini tempat lokasi dari lubang buaya ya pada saat kejadian G30S. Ini denah lokasi pada saat itu. Kita lihat rumah warganya berjauhan, dan yang menjadi lokasi utama adalah yang tengah-tengah itu ya. Nah, itu pos komando. Itu apa? Rumah penahanan. Nah, ini pos komando yang tadi kita lihat ya. Sebelah kanannya rumah penahanan yang dijadikan rumah penyiksaan. Kemudian apa itu? Sumur tua. Ini dulu seperti ini kurang lebih gambarannya. Dapur umumnya ini jalan-jalannya. Nah, sekarang kita berada di depan Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Jadi gedung ini di dalamnya terdapat diorama sejarah PKI, terus kemudian tragedi-tragedi yang pernah terjadi dulu ya, Gorang Gareng, tragedi Kanigoro, peristiwa Madiun dan lain-lain. Tidak bisa kita kunjungin dikarenakan datangnya ke sorean ya, karena lokasinya yang cukup jauh. Dan di sini juga terdapat barang-barang peninggalan asli dari 7 pahlawan revolusi, barang-barang pribadinya ya, baju yang masih ada bercak darahnya. Next mungkin lain waktu kita kesini lagi, nanti kita akan dokumentasikan beberapa diorama yang ada di museum ini.